Oke, pada materi ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Sebelum kita belajar untuk mempelajari Pythagoras, yang kalian ketahui dulu ialah tentang kompetensi dasar, itu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Sedangkan indikator yang harus siswa miliki, yang harus siswa hasil belajar, yaitu memeriksa kebenaran teorema Pythagoras, menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menentukan jenis segitiga. Yang keempat, menentukan dan memeriksa triple Pythagoras. Yang kelima, menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Yang keenam, menentukan perbandingan dengan segitiga yang bersudutan. Lanjut. Penentuan dalil Pythagoras. Suatu segitiga siku-siku luas persegi pada sisi miring hipotenusa dengan sama jumlah luas persegi pada dua sisi yang lain. Berarti sisi miring itu jumlahnya, luasnya itu sama dengan persegi pada dua sisi yang lain. Dalil Pythagoras di atas jika dinyatakan pada gambar itu sebagai berikut. Perhatikan, yaitu apabila segitiga, di sini ada 4 segitiga yang berbeda warna, yaitu warna biru, warna hijau muda, dan biru muda. Di mana garis hipotenusa atau garis miring itu ialah di garis C. Sedangkan bentuk persegi ini itu garis hipotenusa yang saling berhadapan. Apabila segitiga ini dikaitkan dengan gambar yang lain, itu seperti ini. Misalkan gambar hijau tua itu dipindahkan ke sini, gambar hijau muda itu dipindahkan di sini. Akhirnya bisa seperti segitiga. Begitu juga dengan yang satunya, yang warna biru dan hijau. Di sini sisi untuk luas persegi untuk A kuadrat. Kenapa dibilang A kuadrat? Karena di sini adalah sisi alas A dan ini sisi alas A. A dan A, sehingga menjadi A kuadrat. Begitu juga dengan di sini, yaitu B dengan B, yaitu B kuadrat. Sehingga menghasilkan di antara sisi yang hipotenusa tadi itu sama dengan sisi A kuadrat plus B kuadrat. Begitu juga dengan gambar yang lainnya, yaitu contoh misalkan di sini ada segitiga siku-siku, yaitu dari H, C, B, ya. Misalkan dari garis HB itu garis A, ya, garis C. Sedangkan garis dari sudut C ke sudut B itu garis A. Yang dari garis C ke H itu adalah garis B. Apabila kita pisahkan atau apabila kita gabungkan dengan persegi akan menjadi, yaitu dengan B kuadrat sini dan A kuadrat karena sisi miring untuk A, dan sedangkan di sini adalah B aksen kali C dan ini A aksen C. Sehingga membentuk rumus seperti C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, yaitu C kuadrat ini garis hipotenusa sama dengan garis alas atau garis bawah, ya, A atau garis A kuadrat ditambah dengan B kuadrat atau garis tinggi kuadrat. Kalau ditanya yang A kuadrat atau garis alas, itu sama dengan C kuadrat dikurangin B kuadrat. Dan apabila yang ditanya itu B kuadrat, maka yang ditanyakan ialah sama dengan, apabila yang ditanyakan B kuadrat itu sama dengan A kuadrat negatif C kuadrat atau sebaliknya.
Nah, sehingga bisa menghasilkan C kuadrat ini sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Yang A sama dengan dari A kuadrat ini bisa menghasilkan kuadrat akar dari C kuadrat negatif B kuadrat. Begitu juga dengan yang B kuadrat itu akan berubah atau akan menjadi akar dari C kuadrat dan dikurangin A kuadrat. Nah, teorema Pythagoras ini adalah memeriksa, sekarang kita akan memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Pada rumus yang sudah tadi kita jelaskan, yang sudah tadi Bapak jelaskan, yaitu apabila ditanyakan C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Apabila ditanya A kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangin B kuadrat. Dan apabila ditanya B kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangin A kuadrat. Gambar di samping ini merupakan segitiga siku-siku ABC, yang siku-siku di sudut B ini adalah sisi AC. Di sudut B ini sisi AC. Sedangkan ini merupakan sisi miring atau hipotenusa. AC ini sisi miring hipotenusa. Serta sisi AB dan sisi BC, sisi AB dan sisi BC ini adalah sebagai sisi siku-siku atau sisi tegak. Nih, sebagai sisi siku-siku antara garis miring dengan garis lurus tegak. Ya, ini disebut dengan sisi siku-siku. Dari gambar di samping berlaku hubungan antara AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Hubungan inilah yang disebut dengan teorema Pythagoras. Lanjut. Nah, di sini ada contoh untuk menentukan dan memeriksa kebenaran Pythagoras. Apabila yang ditanya itu tadi AC, yaitu atau garis hipotenusa, garis miring, itu berlaku sama dengan AB plus BC, di mana nilai AB ini ialah di mana nilai AB nilai AB ini 8 sedangkan nilai BC ini BC ini 6 atau sebaliknya. Lanjut, sekarang AC sama dengan AC kuadrat ini sama dengan 36 karena 6 kuadrat ya. 6 dikuadratkan menjadi 36, sedangkan 8 kuadrat itu menjadi 64. Ditanya lagi AC-nya kuadrat yaitu sama dengan 100 karena 36 tambah 64, sehingga AC nilainya adalah angka 100 dan AC untuk dijadikan cm ialah menjadi 10 cm. Nah ini teorema Pythagoras, ada ininya videonya tapi nggak muncul. Nah di sini videonya, ini video tapi untuk ini belum di download, ini ada di ada di Google Set. Nah, untuk masuk kebenaran lagi Pythagoras itu tentukan panjang A pada gambar di samping, yaitu pada gambar di samping tadi A plus B itu sama dengan C. Nah di sini nilai B ialah tadi dibahas nilai B di sini. Nah itu nanti kalian kerjakan. Menentukan teorema Pythagoras dan menyelesaikan masalah. Sekarang contoh soal ada di sini. Pernahkah Anda berpikir apa manfaat kita mempelajari teorema Pythagoras? Akan tahu manfaatnya jika ilmu tersebut diterapkan pada kehidupan kita dalam sehari-hari. Banyak sekali permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Contoh di sini. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter.
sehingga hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Nah, berarti untuk menggambarkan ialah layang-layangnya ini ketinggiannya garis miring ya. Namanya layang-layang itu enggak lurus ke sini tapi ke miring, namanya ini benangnya. Ini sebagai benangnya. Itu bisa dikatakan dengan garis hipotenusa. Ini adalah jaraknya 250 meter. Sedangkan yang jarak antara anak-anak ke layang-layang secara vertikal ini ialah 70 meter ya. Sehingga mendapatkan rumus yaitu dari garis hipotenusa yang ditanya yaitu garis BC atau garis ketinggian ya. Ini adalah BC sama dengan akar dari AC ya. Akar dari AC dikuadratkan dikurangin AB dikuadratkan. Nah, di sini nanti kalian bisa mengisinya. Silakan.